Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ini kita kembali lagi di tempat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya sungguh-sungguh berdoa dan percaya bahwa sukacita dari Tuhan sendiri ada di tengah-tengah kita. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyatakan iman kita dengan lagu ini. Lagu ini adalah lagu yang sudah cukup lama dan saya percaya bahwa kita semua bisa ikut sama-sama bersukacita di dalam lagu ini. Mari memuji dan menyembah Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Semua. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dengan imanmu katakan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau nyanyi satu lagi lagu. Ini lagu yang kita udah pernah nyanyiin waktu tanggal 14 Agustus kemarin ya, berarti udah bulan lalu. Gak kerasa ya, udah cepet. Dan waktu saya record ini persis 100 hari sebelum 2020 kelar. Dan akan segera masuk ke 2021. Saya percaya kita semua juga berdoa 2021 it will be a better year. Tapi sebetulnya ngelewatin 2020 juga gak bisa kita bilang a bad year juga gitu. Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita semua percaya bahwa pasti itu yang terbaik buat kita. Amin. Sama sebetulnya dengan dan proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita yang sometimes mungkin kita nggak bisa paham, nggak bisa ngerti. Yang saya pergumulkan di tanggal 14 Agustus sampai hari ini saya masih belum ngerti juga kenapa Tuhan izinkan terjadi. But kita sama-sama percaya bahwa kalau kita letakkan hidup kita di tangan Tuhan, kalau kita letakkan hidup kita di dalam genggamannya, maka semua yang diizinkan terjadi dalam hidup kita itu pasti sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik bahkan buat hidup kita, yang akan memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan. Amen. We might not be able to see it, tapi seperti yang lagu yang kita nyanyiin habis ini, He sees the master plan. Ya, we can only see what is our present, apa yang ada sekarang, but He sees the first and the last. And like a tapestry, bagus banget. He's weaving you and me to someday be just like Him. Amen. Ini salah satu lagu favorit saya. Trust His Heart judulnya, atau kita kenal sebagai God is Too Wise to Be Mistaken. Saya mengundang kita semua untuk menyanyikan lagu ini sungguh dari hati kita. Dan kita mau sama-sama bersyukur pada Tuhan sekali lagi bahwa kita punya Tuhan, kita melayani Tuhan, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang sembarangan sama hidup kita, tapi Tuhan yang sungguh-sungguh tahu, sungguh-sungguh memegang masa depan kita di dalam tangannya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. All things work for our good.
though sometimes we don't see how they could. Struggles that raise our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows deep and you just don't see Him, remember He's still on the throne. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. I love the second verse. Bait keduanya berkata seperti ini. Sama-sama katakan. He sees the master plan, and He holds our future in His hand. So don't live as those who have known. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. Sama-sama katakan. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, always trust His heart. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara semuanya. Setelah Rosasana, malam hari ini kita kembali bertemu lagi di pemahaman Alkitab tentang Song of Songs. Seperti janji saya, kita malam ini akan melanjutkan dari Song of Song 5, mulai ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Tetapi sebelumnya kita mau satukan hati dulu di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur malam hari ini kami ada di tempat kami masing-masing untuk duduk dekat kaki-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba sungguh-sungguh Tuhan memintakan supaya roh pengertian dan roh pewahyuan yang daripada-Mu turun di dalam hidup setiap kami. Biar kami semua Tuhan dapat sungguh-sungguh menangkap kebenaran yang daripada-Mu. Kami percaya Engkau yang memampukan kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh
mengerti setiap apapun yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kami juga percaya Tuhan bahwa apapun yang Kau ingin sampaikan ini adalah sesuatu yang akan mengubahkan hidup kami. Sesuatu yang berguna untuk kehidupan kami. Itu sebabnya biar beri kami telinga yang dengar-dengaran dengan kebenaran firman-Mu dan hati yang mau diajar sehingga kami juga boleh bersegera melakukan apapun Tuhan yang Kau sudah beritahukan kepada kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan hati kami, menyerahkan pikiran kami, menyerahkan tempat untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kita semua katakan amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum kita sampai kepada masuk ke pembahasan Song of Song 5, kemarin setelah Rosasana Yom Teruah yang kita ini memasuki tahun P Alef, saya kan menjelaskan ya bahwa ini adalah tahun di mana mulut Elohim itu akan mengajar kita semua. Lalu saya mendapat beberapa WA yang masuk ke saya dan berkata bahwa Bu, saya ini khawatir kalau misalnya di tahun ini gimana ya Bu, kalau saya itu miss, saya nggak bisa menangkap apa yang Tuhan tuh mau gitu maksudnya. Nggak bisa menangkap yang disebut petunjuk Tuhan. Kalau ibu kan bisa nangkap gitu. Nah gimana kalau misalnya ternyata saya nggak bisa nangkap gitu. Dan akhirnya miss the target atau misunderstanding dari yang Tuhan maksudkan. Nah menjawab itu saya malam hari ini ingin membagikan beberapa kebenaran ayat firman Tuhan untuk membuat kita ini tidak khawatir. Ya, karena saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang ingin dan senang membuat kita itu bingung seperti mungkin dosen di fakultas yang senang kalau muridnya mungkin misalnya nggak tahu mahasiswanya gitu ya, kelihatan dia lebih pinter atau gimana dia menyembunyikan sesuatu. Tapi Tuhan tidak begitu. Mari kita lihat dari Yesaya 30 ayat 21 ini dari versi easy reading versionnya. If you wander from the right path, either to the right or the left, you will hear a voice behind you saying, you should go this way. Here is the right way. Ya, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Ya, jadi Tuhan itu berjanji akan menuntun kita gitu. Kamu pasti akan dengar nanti untuk dituntun. Kalau kamu bingung jalan kanan atau kiri, ya pasti dia akan menuntun kita. Nggak usah khawatir. Tapi saya mau tambahkan dari Mazmur 37 ayat 23. The Lord shows us how we should live and he is pleased when he sees people living that way. Dalam bahasa Indonesianya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memang ingin memberikan guidance, memberikan petunjuk kepada kita, kepada Anda dan saya. Mari belajar untuk memindahkan fokus kita dari apakah saya mampu menangkap pesan Tuhan, dengan berpindah kepada fokus kita adalah pada apakah Tuhan mampu memimpin saya, ya menjadi berbeda. Kalau kita berkata apakah saya mampu nanti dengar suaranya Tuhan, seringkali kita nggak mampu sih memang. Tetapi kalau fokus kita bilang gini, apakah Tuhan mampu mengguidance saya? Kira-kira jawabnya apa? Beranikah kita berkata bahwa Tuhan nggak mampu membimbing kita? Apakah kita berani berkata bahwa Tuhan nggak bisa menuntun kita, menunjukkan jalan kepada kita? Ya, jadi mari kita menyiapkan hati saja, menyiapkan telinga kita, ya. Setiap hari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lakukan apa yang mungkin selama ini memang sudah kita lakukan, yaitu saat teduh, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, dan merenungkannya. Itu saja. Kalau Anda belum, ya mari bersegera melakukannya. Karena kalau Anda mengharapkan bahwa tuntunan Tuhan itu adalah seperti tiba-tiba Anda mendengar suara geledek lalu ada suara, rasanya bukan nggak bisa, tetapi mungkin itu sangat jarang.
Ya, sedangkan kita sudah diberi yang namanya manual book yaitu Alkitab kita. Mari kita baca dengan hati yang terbuka, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus. Saya rasa itu adalah bagian kita. Ya, jadi nggak usah takut. Nanti saya nggak bisa tahu, nggak bisa nangkep. Menurut saya enggak. Kalau kita punya hati yang punya teachable heart, hati yang rela diajar, telinga yang mau mendengar, saya rasa itu cukup untuk Tuhan memimpin kita. Dan pasti Dia mampu untuk memimpin kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, semoga tidak ada ketakutan lagi di dalam memasuki tahun P Alef ini. Ya, nah sekarang kita akan mulai masuk ke ayat 10 dari Song of Songs 5. Ini adalah kata-kata atau penjelasan atau kalau di sini diterjemahkannya sebagai nyanyian dari pengantin perempuan Sulam. Tapi sebetulnya ini adalah jawaban dari perempuan Sulam, dari Sulamit kepada gadis-gadis Yerusalem yang heran kan kemarin gini, cinta macam apa ini? Kok sampai kayak begitu banget gitu ya? Sudah ditinggal pergi, sudah nggak ditemani gitu ya, terus juga disalah mengertikan oleh sesama tubuh Kristus. Tapi kok ini tetap ngotot gitu, maksudnya untuk mencari kekasihnya ini, mempelai laki-lakinya ini. Nah, ini adalah jawaban dari Sulamit kepada gadis-gadis Yerusalem yang terheran-heran itu. Ya, saya akan bacakan. He alone is my beloved. He shines in dazzling splendor, yet is still so approachable. Without equal as he stands above all others, outstanding among 10,000s. Hanya dialah pujaan hatiku, semaraknya sedemikian menyilaukan mata, namun masih sedemikian terjangkau. Tiada bandingnya dia menjulang mengatasi semua yang lain, melambaikan panjinya kepada sangat banyak orang. Nah, mempelai perempuan ini memberikan gambaran-gambaran yang paling jelas dan paling mulia gitu istilah saya. Tentang siapa Yesus Kristus kepada gadis-gadis atau putri-putri Yerusalem. Para calon mempelai. Kalau dia ini kan Sulamit ini sebetulnya sudah menjadi mempelainya. Ya, yang dididik. Nah, ini masih pada para calon mempelai ini yang terheran-heran ya. Dengan antusias Sulamit ini memberitahukan siapa mempelai laki-lakinya ini. Gitu. Kan mereka heran jadi diberitahu gini loh, saya kasih tahu dia itu siapa gitu ya. Sulamit telah jatuh cinta pada satu pribadi yang membuat dia istilah saya buta terhadap semua yang lain. Ya. Nah, mempelai wanita ini sudah sangat jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus gitu maksudnya, dia gambarkan sebagai tadi, semaraknya sedemikian menyilaukan mata namun masih sedemikian terjangkau. Artinya apa? Nyata kok dia itu. Walaupun menyilaukan mata, walaupun sedemikian mulianya tapi dia itu real, dia itu nyata, dia itu hidup. Ya gitu. Tiada bandingnya dia menjulang mengatasi semua yang lain, melambaikan panjinya kepada sangat banyak orang. Kalau saya boleh pakai menjelaskan dengan bahasa yang lebih modern, bahasa yang lebih kekinian ya, mungkin bilangnya begini. Yesus itu indah banget, luar biasa sekali, tapi nyata. Ya. Nah, dua ujian di mana Yesus bersembunyi dari Sulamit, dari dia, dan tubuh Kristus itu melukai dia, telah membawa Sulamit ini kepada pewahyuan baru tentang siapa Yesus. Enggak seperti yang dulu-dulu, tapi setelah dia melewati dua ujian tertingginya, ya kan, ditinggalkan gitu ya. Tuhan Yesus bersembunyi dan dia disakiti oleh sesama tubuh Kristus. Membawa dia tuh punya pewahyuan yang baru tentang siapa Yesus. Inilah gambaran seseorang yang mendapatkan pemahaman baru tentang Yesus. Gambaran seseorang yang sudah melihat, sudah berjumpa sungguh dengan Tuhannya. Saya bilang kan kemarin waktu kita memasuki tahun P Alef, saya bilang bahwa bagi orang yang di tahun Ayin gitu ya kan, dia sudah melihat, sudah berjumpa dengan Tuhan, harusnya di tahun P ini nggak sulit gitu ya, karena dia pasti yang mengatakan seperti Sulamit ini, orang dia sudah pernah melihat kok gitu ya. Seperti Ayub yang berkata dahulu dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat siapa engkau ya. Nah sekali Anda telah melihat dia, percayalah Anda tidak bisa mundur dari mengejarnya. Ya, makanya perjumpaan dengan Tuhan itu penting sekali. Sebagai ganti dari tersinggung karena
Tuhan itu atau kekasihnya ini telah meninggalkannya sesaat, Sulamit malah mengarahkan hatinya pada apa? Pada keindahan dan keluar biasaannya Tuhan. Gitu ya, yang membuat dia tetap jatuh cinta kepada sang kekasih ini. Ya, Anda dan saya juga harus menjaga hati kita ini dengan pewahyuan yang seperti ini. Pewahyuan tentang siapa Yesus. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa pentingnya apa? Di masa-masa ujian itu terjadi di dalam hidup kita. Dan yang namanya ujian itu pasti terjadi. Ya kan? Kalau kita mau naik level, naik tingkat kan pasti ada ujian ya. Karena hanya lewat pengenalan kita tentang siapa Yesus, bagaimana karakternya, apa yang dia sudah lakukan untuk kita lah. Kita akan dapat kuat Bapak Ibu Saudara untuk melewati masa-masa ujian yang paling berat di dalam hidup kita. Ya, karena setiap aspek kehidupannya memiliki kuasa untuk apa? Untuk menghidupkan kembali dan memulihkan jiwa kita ini ketika kita berada di bawah tekanan. Ya, makanya di Ibrani diingatkan seperti ini. Surat Ibrani mengingatkan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Maksudnya begini, kalau Anda dan saya itu ingat, Yesus itu dulu waktu dia hidup sebagai manusia di dunia ini pernah ngalamin apa? Betul? Mungkin Anda aja belum ngalamin. Yang disidang sampai seperti itu, ya kan, dilecehkan seperti itu, dibully seperti itu, ya kan, seperti itu, diludahi seperti itu. Tetapi dia tetap apa? Tekun, nggak menyerah gitu, ya. Nah, kita mengingat itu supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa ketika kita juga mengalami hal-hal yang tidak enak sebagai muridnya, sebagai pengikutnya. Yesus sendiri sudah berkata, kalau dunia membenci kamu, ingatlah mereka sudah lebih dahulu membenci aku. Ya, kenapa? Karena kamu bukan dari dunia. Ya kan, ada firman yang berkata begitu. Tapi juga ada firman yang mengingatkan kita, melegakan kita dari Bilangan 2:3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau kita bisa hari ini janji A, besok kita nggak menepati. Mungkin memang niatan nggak nepatin karena ingkar janji. Tapi bisa jadi karena keterbatasan kita. Mau menepati tapi apa daya? Banjir gitu istilahnya ya kan. Jalanan semua ditutup. PSBB ya kan. Nggak bisa lagi tiba-tiba ya. Jadi tetapi kalau Tuhan itu nggak mungkin. Masakan dia berfirman dan tidak melakukan? Berbicara dan tidak menepati? Nggak mungkin. So dengan mengingat ini di dalam hati kita, ya kita menjadi gini, ketika ada sesuatu yang memberatkan kita bisa balik kepada firman-Nya dan kita bilang begini, kalau dia udah pernah berfirman begitu, nggak mungkin. Kalau dia bilang hari depan kita itu penuh harapan, sekarang saya sedang struggle dengan pekerjaan saya, dengan keuangan saya, dengan kesehatan saya. Ini hanya satu ujian yang saya harus lewati. Iya kan? Kita menjadi enggak suudon gitu bahasa Arabnya. Enggak mencurigai Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu punya maksud jelek. Yesaya 54 ayat 10, ini lagu yang tadi di awal mungkin dinyanyikan ya oleh worshiper dari HOTK. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Tetapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ini ayatnya. Ya, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ya, tidak pedulilah apa yang terjadi. Tetapi firman Tuhan itu tetap ya dan amin. Ini kita harus pegang ini. Saya tambahin lagi. Yang paling kuat menurut saya dari Roma 8:32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saya pernah membacakan The Passion-nya. For God has proved his love by giving us his greatest treasure. Ya, the gift of his son.
And since God freely offered him up as the sacrifice for us all, he certainly won't withhold from us anything else he has to give. Karena Allah sudah membuktikan cintanya dengan memberi kita hartanya yang terbesar. Siapa itu? Anaknya. Dan karena Allah dengan cuma-cuma memberikan anak tunggalnya itu sebagai korban untuk kita semua, sudah tentu dia tidak akan menahan-nahan apapun dari kita, apa yang harus diberikannya. Maksudnya kalau itu memang jatah Anda dan saya, gitulah gampangnya. Gak mungkin dia tidak kasih. Tapi kalau belum dikasih atau tidak dikasih, pasti ada sesuatu, alasan yang seringkali mungkin kita tidak bisa memahaminya saat ini, tetapi pasti nanti akan tiba waktunya. Kalau enggak di dunia ini, nanti kalau ketemu Tuhan Yesus ditanya, Tuhan kenapa dulu aku mendoakan jodoh si A, padahal aku benar-benar suka. Ya kalau yang anak muda, kok Tuhan nggak kasih, kok dia malah sama orang lain misalnya begitu. Ya kan, walaupun aku sekarang bahagia sih Tuhan dengan jodohku yang ini, tapi kenapa sih aku pengen tahu, nanti boleh tanya. Ya, dan kalau Tuhan bukakan pasti kita akan takjub. Kita akan bersyukur kenapa waktu itu Tuhan tidak berikan. Ya, tapi sekarang kita nggak tahu. Ya, nah hal-hal yang menyangkut karakter Allah ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh pahami dan ingat-ingat. Ya, jangan pernah kita lupakan juga kebaikan-kebaikan Tuhan yang Anda dan saya pernah alami dalam hidup. Kan Anda pernah berkata begini, aduh puji Tuhan loh, aku itu begini-begini. Nah itu simpan, itu harus ingat-ingat. Jangan lupa gitu kebaikan Tuhan. Ya, karena ini semua akan kita butuhkan di saat-saat ujian terberat terjadi di dalam hidup kita. Ya, saat Tuhan menyembunyikan diri dan kita disalah mengertikan, disalah pahami atau disakiti oleh sesama tubuh Kristus. Apalagi kalau itu para pemimpin. Anda pernah dengar pastinya ada orang bilang begini, ngapain gue tetap jadi Kristen? Ya kan, gue tuh uang gue dilariin sama let's say siapa, apalagi kalau itu hamba Tuhan yang lariin duitnya ya. Aduh sakit banget dan banyak orang salah di titik itu. Ya, dijebloskan dalam penjara misalnya ya kan, difitnah sama sesama tubuh Kristus, sesama anak Tuhan gitu. Dan dia benar-benar bilang, oke, cukup enough, aku gak mau ikut Tuhan Yesus lagi. Ya, nah di titik itu respon kita keliru. Ya karena itu bukan Tuhan. Sedangkan Tuhan sebetulnya tidak pernah mengingkari firman-Nya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek untuk kita. Itu harus kita simpan. Ya, nah makanya Sulamit berkata hanya Dia pujaan hatiku. Artinya apa? Tidak peduli apapun yang terjadi, Ia tetap kekasihku. Ya, nah ada masa-masa sulit dalam hidup kita yang sesungguhnya banyak orang itu sulit untuk tetap bisa menyebut Yesus adalah kekasih saya. Ya, kalau semuanya enak seperti orang bulan madu, ya banyak orang berkata Yesus kekasih jiwaku. Betulkah kita tetap bisa berkata begitu ketika pencobaan, ketika sesuatu yang tidak enak terjadi di dalam hidup kita? Ya, tapi Sulamit ini telah menjaga hatinya untuk tidak kecewa kepada kekasihnya ini. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 11 ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus berkata berbahagia. Ya, penting sekali untuk kita menjaga hati kita ketika kita tidak mengerti apa yang sedang Dia lakukan di balik layar, behind the scene. Ya, saat Anda dan saya nggak ngerti, kenapa sih kok Tuhan lakukan ini? Kenapa sih kok Tuhan begini? Kita harus jaga hati kita. Ya, saat kita tidak bisa melihat wajahnya, kita masih bisa mempercayai hatinya. Ya, seperti lagu yang kita nyanyikan, God is too wise to be mistaken. God is too good
to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Ya, hatinya. Ya, kalau kita tidak bisa melihat rencananya, kita tidak bisa melihat tangannya yang bekerja dalam hidup kita, percayailah hatinya. Ya, siapa bilang amin? Ketik amin di live chat Anda masing-masing. Oke. Nah, semua di ayat 10 itu adalah puji-pujian Sulamit kepada sang kekasih. Yang ia coba gambarkan kepada putri-putri Yerusalem yang heran ini, yang nanya ini ya. Tapi Sulamit tidak berhenti sampai di situ. Menggambarkan tentang kekasih hatinya ini. Sekarang dia menggambarkan lebih detail lagi ciri-ciri kehidupan dan kepemimpinan sang raja. Mempelai raja ini, kekasih hatinya ini. Mari kita lihat di ayat 11. The way he leads me is divine. His leadership so pure and dignified as he wears his crown of gold. Upon this crown are letters of black written on a background of glory. Nah, apa maksudnya ini? Bahasa Indonesianya dulu ya. Caranya memimpinku luar biasa. Kepemimpinannya sangat murni dan bermartabat saat dia mengenakan mahkota emasnya. Pada mahkota ini ada huruf-huruf hitam tertulis dengan latar belakang kemuliaan. Nah, ada 10 penggambaran yang luar biasa tentang mempelai laki-laki raja ini yang dapat kita temukan dari mulai ayat 11 ini sampai dengan selesai nanti ayat 16. Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, kepemimpinannya yang berdaulat. Tadi dikatakan kepemimpinannya sangat murni dan bermartabat saat dia mengenakan mahkota emasnya. Nah, mahkota emas ini menunjukkan kepada kita kualitas ilahi kepemimpinan Kristus atas kita. Ya, kita lihat referensi ayat yang lain yaitu dari Perjanjian Baru dari Efesus 1 ayat 20-21. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Lalu kita lihat kualitas kepemimpinannya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini kualitas kepemimpinan yang tidak dimiliki oleh presiden atau raja terhebat di dunia ini. Ya. Lalu Kolose 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, nah jadi kita tahu bahwa tingkat tertinggi keunggulan itu ada dalam sifat kepemimpinan Tuhan kita Yesus. Tidak ada pemimpin seperti dia. Tidak ada campuran istilahnya dalam mahkota emasnya. Tidak ada ketidakmurnian. Semuanya pure, murni. Ya. Yesus adalah hikmat Allah, nanti Anda bisa baca di 1 Korintus 1 ayat 30. Yang seperti emas murni, karena ia telah datang dari ruang maha kudus. Ya, dan di kepalanya ada banyak mahkota emas. Ingat waktu itu saya pernah menjelaskan di Wahyu 19. Ya, ayat ke-12 nanti Anda cek lagi. Kasih karunia-Nya yang memerintah itu menggabungkan semua atribut-atribut Allah dalam kesempurnaan yang keren banget, yang indah. Dalam kepala yang bermahkota emas yang sangat mulia itu, Sulamit melihat kualitas kepemimpinan Yesus atas semua yang ada di bumi dan di sorga. Apa artinya ini? Ini artinya berdaulat. Berdaulat itu apa? Mempunyai kekuasaan tertinggi. Ya, baik di bumi dan di sorga. Tidak ada yang dapat mengganggu gugat gitu keputusannya. Kalau kita itu di dunia ini kan seringkali kalau ikut lomba, lalu udah dikasih omongan kan di depan. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Tapi ternyata masih banyak bisa diganggu gugat sih sama orang-orang yang berpengaruh, ya kan. Tapi kalau Yesus nggak bisa. Keputusannya tidak akan bisa diganggu gugat. Ya. Nah, sekarang yang kedua, pengabdian yang kudus. Ini masih di ayat 11. Pada mahkota ini ada huruf-huruf hitam tertulis dengan latar belakang kemuliaan. Nah, ini Anda mesti ngerti dari berbagai referensi dulu ya. Dalam terjemahan baru dan amplified tertulis demikian. Bagaikan emas murni kepalanya. Rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Di amplified juga. His head is like precious gold, pure gold. His hair curly like clusters of dates and black as a raven. Ya.
Banyak penafsir Yahudi yang menganggap frasa rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Ya, ini mengarahkan kita kepada huruf-huruf hukum Taurat atau Torah yang tertulis di sorga. Nah, ini kita harus mengerti. Dari Talmud kita mengerti para rabi Yahudi itu mengajarkan bahwa perintah-perintah firman Allah atau Taurat atau Torah itu ditulis di alam surgawi dengan huruf-huruf hitam di atas nyala api. Gitu, dengan latar belakang gitu atau di atas nyala api kemuliaan. Ya, ini dari Talmud ya. Kalau Anda perhatikan kan memang ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda lihat huruf Ibrani itu kan bacanya gini dari kanan ke kiri gitu. Bisa terlihat seperti untayan rambut gitu ya kan. Kan bukan kayak huruf Latin tapi hurufnya seperti mirip huruf Arab juga ya. Nah, Yesus mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan Bapaknya di surga. Sebagai seorang nazar atau nazir Tuhan, ia dilarang memotong rambutnya. Makanya Yesus kan rambutnya panjang ya. Rambut panjang itu sebagai menjadi satu tanda gitu ya. Pengabdiannya kepada Allah. Ya, rambutnya yang tebal, gelap dan bergelombang itu adalah tanda masa muda Yesus yang penuh dengan semangat dan menyala-nyala dan penuh kekuatan pengabdian kudus kepada Bapaknya di surga. Dan jangan lupa kalau kita misalnya itu lambang waktu kita muda, mungkin sekarang setelah kita umurnya udah setengah abad seperti saya mungkin udah beda. Tapi kita harus ingat Yesus itu tetap sama dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Apa artinya ini? Apapun yang menjadi kehendak Bapaknya atas kita ya, itu juga yang menjadi kehendaknya Tuhan Yesus. Dan itulah yang Dia akan lakukan untuk kita. Ya, Yesus itu tidak pernah bisa melakukan yang berbeda gitu dengan kehendak Bapaknya di surga. Ya, makanya kan ada lagu berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Betul? Ya, jadi Yesus itu hanya melakukan apa yang kehendak Bapaknya di surga atas kita. Ya, atas gerejanya ini. Itulah yang Yesus kerjakan di dalam hidup kita. Iya kan? Nah, makanya kemarin waktu memasuki tahun tahun P Alef kan saya mengajak Anda berkata, ya jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Ya, karena kehendaknya Bapaknya itu pasti kehendak yang sempurna dan itulah yang Yesus akan kerjakan di dalam hidup Anda dan saya. Jadi kalau Anda berdoa, Tuhan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu saja yang jadi. Ya kan? Pasti semuanya akan digenapi. Walaupun kita seringkali nggak mengerti. Ya, kita masuk ke ciri yang ketiga. Pengetahuan mendalamnya yang penuh kasih. Nah ini keren Bapak Ibu. Kita lihat ya di ayat 12. He sees everything with pure understanding. Pure understanding. How beautiful his insights without distortion. His eyes rest upon the fullness of the river of revelation. Flowing so clean and pure. Dia melihat segalanya dengan pengertian yang murni. Betapa indah pengetahuannya tanpa penyimpangan, nggak ada distorsi. Ya, matanya tertuju kepada kepenuhan sungai pewahyuan yang mengalir sedemikian jernih dan murni. Sulamit ini berbicara tentang kemurnian tatapan Tuhan. Ya, seorang hakim itu mungkin saja tahu fakta-fakta, tahu banyak fakta lah tentang suatu kejadian. Tetapi jika hatinya tidak bersih, ya, ia tidak akan dapat mengartikan fakta-fakta tersebut dengan tepat. Ya, mata Yesus sebaliknya, bersih dan murni. Tidak ada sesuatu pun yang kita coba sembunyikan yang tidak dapat ditembus oleh matanya. Namun yang melegakan begini Bapak Ibu Saudara, seburuk apapun yang dia telah lihat di dalam kita, ingat dari Song of Song yang lalu-lalu, ya kan? Dia tetap menyebut Anda dan saya ini apa? Cantik. Ya, mengapa? Karena yang dia lihat selalu adalah ini, motivasi hati. Motivasi hati Anda dan saya. Lebih dari apa yang Anda dan saya sudah berhasil lakukan di dunia ini.
Ya, kita yang tidak pernah menyerah di bawah tekanan, walaupun harus dengan jatuh bangun, itu sudah menyukakan hatinya. Ya, ia juga selalu melihat dengan seksama respons positif Anda dan saya saat kita disalahpahami maupun saat kita itu dianiaya. Ketika saat itu Anda punya respon yang positif, nggak mungkin Tuhan nggak lihat itu, nggak mungkin Tuhan nggak catat itu. Ya, nah dia juga melihat uang yang telah Anda berikan bagi kerajaannya. Ya, dan untuk pekerjaan-pekerjaannya. Dan dia pastinya melihat saat Anda dan saya itu mendahulukan dia. Ya, lebih daripada keinginan-keinginan Anda. Ya, kalau Anda mempersembahkan persembahan dengan betul-betul hati yang dipenuhi dengan sacrifice, tidak mungkin Tuhan gak melihat itu. Ya, mata Yesus selalu berbicara tentang persepsinya, pengetahuannya yang tak terbatas, hikmat dan pengertiannya yang luar biasa. Matanya itu dikatakan seperti mata merpati, yang hanya mata merpati kan katanya hanya tertuju pada satu arah, tidak bisa kanan kiri gitu ya. Dan bisa memandang kita itu dengan kemurnian yang mutlak dan selalu menakjubkan. Ketajaman penglihatannya terhadap kita ini tidak pernah dikacaukan dengan yang namanya kemarahan ataupun penolakan. Dia memiliki penglihatan yang istilahnya diurapi dan dibasuh. Diurapi oleh Roh Kudus dan dibasuh di dalam kasih. Itu sebabnya saat dia melihat ada hati yang bernyala-nyala kepadanya, namun belum dewasa, ia pasti dengan sukacita dan dengan kasih akan rindu untuk menyempurnakannya. Ya, jadi jangan takut. Kalau Anda tuh punya hati yang on fire kepada Tuhan gitu. Tapi gimana ya Bu, gimana ya Tante, aku kok masih jatuh bangun? Enggak apa-apa. Karena Tuhan pasti tahu kalau cari yang sempurna, dia akan frustrasi kalau mencari manusia yang sempurna, ya kan? Kan dia sendiri sudah tahu bahwa ciptaannya ini enggak sempurna. Tetapi ketika ada hati yang bernyala-nyala kepada Tuhan, tapi belum dewasa, dia pasti sukacita banget. Dan dia pasti rindu untuk menyempurnakannya. Ya, itu yang sebetulnya kita sudah pelajari dari Kidung Agung dari kemarin-kemarinnya. Ya, nah mungkin Anda bertanya begini, Bu, apa perlunya sih kita memahami matanya yang melihat dengan sempurna ini? Kenapa Anda dan saya itu malam ini perlu belajar bahwa mata Tuhan itu yang kita nggak pernah boleh lupakan adalah bahwa mata Tuhan itu bisa melihat dengan sempurna tanpa distorsi. Ya, nggak pernah kacaukan gitu dengan yang lain-lain. Dengan kebencian, dengan kalau kita tuh kan kalau misalnya ngelihat seseorang kadang-kadang banyak distorsinya. Kalau kita udah suka sama orang itu kan semua yang dibuat sama orang itu baik. Tapi kalau kita udah nggak suka gitu sama seseorang, biasanya dia melakukan yang baik pun buat kita nggak baik gitu kan. Itu namanya penglihatan yang nggak sempurna. Ya, tapi penglihatan Tuhan itu sempurna. Nah, apa perlunya Anda dan saya memahami bahwa kita punya Tuhan yang penglihatannya itu sempurna? Apa pentingnya? Penting sekali. Karena orang yang mengerti bahwa dia memiliki kekasih, memiliki raja, memiliki Tuhan yang melihat segalanya dengan tingkat akurasi gitu ya kan. Tingkat ketepatan yang tanpa keliru akan punya rasa aman dan tentram yang luar biasa. Istilah saya, saat di dalam hidupnya mengalami disalah mengertikan sama orang, dianggap salah oleh orang lain gitu ya. Oh pasti ada bagian kita untuk menjelaskan itu pasti, ya pasti. Tapi kalau toh yang diberi penjelasan ini nggak mau ngerti gitu. Kan banyak orang ketika itu kita jadi merasa kayak gimana ya, kok saya udah jelasin orang tetap nggak mau ngerti gitu ya kan. Tapi orang yang mengerti bahwa kita punya Tuhan, punya kekasih, punya raja yang tidak pernah salah mengerti, tidak pernah salah melihat, kita akan tetap punya damai sejahtera. Karena kita mengerti ada sepasang mata yang tidak pernah akan mempersalahkan Anda dan saya saat kita memang sudah melakukan yang benar di matanya. Oke? Namun juga sebaliknya, saat semua orang bahkan menganggap Anda dan saya benar banget, ya kita juga tahu ada sepasang mata
yang siap menelanjangi Anda dan saya. Ya, istilah saya, saat sebenarnya ada perilaku yang gak benar atau bahkan juga motivasi yang busuk, ya, yang tersembunyi dari hadapan orang. Sehingga pujian manusia tidak pernah membuat kita lupa daratan. Saking merasa begitu tersanjung. Amin Bapak Ibu, Saudara ya. Nah jadi ini pentingnya untuk kita itu punya pengertian. Ya kan, kita tidak menjadi approval addict kepada orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita tetap harus menjadi orang yang baik, memberikan kesaksian di dunia ini ya, tetapi bukan approval addict. Ya, kita tetap bisa punya sukacita dan damai sejahtera karena ada sepasang mata yang selalu melihat dan tidak pernah salah penglihatannya itu. Ya, sekarang kita masuk ke yang keempat. Emosinya yang sempurna. Nah, ini juga bagus. Looking at his gentle face, I see such fullness of emotion, like a lovely garden where fragrant spice grow. What a man! No one speaks words so anointed as this one. Words that both pierce and heal. Words like lilies dripping with myrrh. Saat memandang wajahnya yang lembut, kulihat kesempurnaan emosi. Bagaikan kebun indah dengan tanaman rempah yang harum. Laki-laki yang mengagumkan. Tiada seorang pun mengucapkan kata-kata yang sedemikian diurapi seperti dia. Kata-kata yang menikam sekaligus menyembuhkan. Aneh ya. Kata-kata yang menikam sekaligus menyembuhkan. Kata-kata yang bagaikan bunga bakung yang meneteskan mur. Dari ayat 13 ini kita dapati dua ciri Tuhan sebenarnya. Yang pertama tentang emosinya yang sempurna kita dapati di bagian pertama. Jadi 13a yang bilang begini. Looking at his gentle face, I see such fullness of emotion, like a lovely garden where fragrant spices grow. What a man! Saat memandang wajah yang lembut, kulihat kesempurnaan emosi, bagaikan kebun indah dengan tanaman rempah yang harum. Laki-laki yang mengagumkan. Coba Anda perhatikan, raut wajah Yesus itu selalu ramah. Emosi Yesus itu seperti sebuah taman yang penuh dengan bau harum yang menyenangkan. Di dalam terjemahan lain selain The Passion ya, termasuk terjemahan Indonesianya, kita akan dapati kata pipi. Kata pipi ini ya. Nah kata Ibrani untuk pipi itu diambil dari sebuah kata dasar yang artinya itu lembut. Ini berarti Yesus itu berhati lembut. Di hatinya mengalir kata-kata terbaik yang pernah diucapkan oleh seorang manusia. Bahkan Anda ingat kepada wanita yang didapati berbuat zina. Dan orang lain semua yang punya dosa sama-sama pengen merajam dia. Ya, tetapi Yesus tetap menggunakan kata-kata yang lembut. Terhadap orang yang sudah dianggap apa? Sampah masyarakat. Ya, sampah masyarakat. Tuhan Yesus katanya apa? Waktu akhirnya semua orang sudah pergi, jawabnya ketika ditanya di mana orang itu? Ya, wanita itu jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, ia selalu memberikan jawaban yang lembut walaupun berwibawa, bukan lemah. Ya, bagaikan kebun indah dengan tanaman rempah yang harum, laki-laki yang mengagumkan. Nah, tanaman rempah-rempah atau kebun rempah-rempah itu bahasa Ibraninya adalah bosem. Bosem. Artinya adalah menciptakan keinginan. Nah, apa ini artinya? Apa maknanya? Kehidupan dan kepribadian Yesus itu membangkitkan keinginan di dalam kita untuk semakin mengerti dia, semakin mengenalnya. Orang yang dekat sama Tuhan Yesus gitu, nggak bisa enggak gitu. Kayak terbangkit keinginan, bosem itu, ya kan? Terbangkit keinginan untuk semakin kenal dia. Untuk mencari, untuk mengejar dia. Kalau Anda sungguh dekat dengan Tuhan, gak mungkin Anda gak punya bosem itu. Karena itu memang nature-nya dari Tuhan Yesus. Ya, nah menurut saya banyak laki-laki yang tidak sungguh mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan lebih mengenal apa yang dunia ini katakan. Akibatnya banyak laki-laki yang mengidentifikasikan yang namanya kejantanan atau laki-laki sejati itu dengan
kasar gitu. Laki kok lembut, ya kan? Enggak, kalau laki-laki itu harus kasar gitu. Dengan otot, dengan kekerasan gitu ya. Padahal Yesus adalah laki-laki yang paling jantan yang pernah ada di dunia ini. Ada laki-laki yang berani disalib, ya kan gitu. Nah, tapi dia sangat lembut. Ya dia sangat lembut. Walaupun kita tidak perlu meragukan sedikit pun kewibawaannya. Amin. Ya. Nah, looking at his gentle face, I see such fullness of emotion. Like a lovely garden where fragrant spices grow. What a man. Saat memandang wajahnya yang lembut, kulihat kesempurnaan emosi. Bagaikan kebun indah dengan tanaman rempah yang harum. Laki-laki yang mengagumkan. Semoga banyak laki-laki yang malam ini ikut mendengarkan kebenaran dan bersegera mengubah mindsetnya menjadi seperti Yesus. Dan semoga tunangannya atau istrinya akan juga berkata seperti itu. What a man gitu ya. Nah setuju ya? Amin. Pasti ibu-ibu pasti bilang amin deh sama anak-anak wanita ya. Oke yang kelima. Perkataannya memberi hidup. Ini masih di ayat 13. Tapi 13 yang B. No one speaks words so anointed as this one. Words that both pierce and heal. Words like lilies dripping with myrrh. Tidak ada seorang pun mengucapkan kata-kata yang sedemikian diurapi seperti dia. Kata-kata yang menikam sekaligus menyembuhkan. Kata-kata yang bagaikan bunga bakung yang meneteskan mur. Bibirnya adalah bibir yang penuh kebenaran. Karena dia adalah kebenaran itu sendiri ya. Tidak ada orang yang pernah berbicara seperti dia. Karena bibirnya itu diurapi istilahnya dengan kasih karunia dan hidupnya penuh dengan doa, dengan pujian dan dengan kuasa. Sehingga angin badai pun tunduk pada perkataannya. Dan kematian pun atau maut pun bersegera melepaskan cengkeramannya saat dia memerintahkan Lazarus untuk bangun. Amin. Ya jangan pernah lupakan itu. Kata-katanya memang kadang menikam. Namun sekaligus menyembuhkan. Coba Anda ingat lagi kisah perjumpaan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus di Sumur Yakub. Saya waktu di Yardenit, waktu yang di tempat Yardenit itu ya tempat pembaptisan Tuhan Yesus. Saya pergi selesai gitu di tokonya, saya melihat ini sama Margot waktu itu. Melihat ada bagus tulisannya living water. Ya living water, nih hiasan dinding bisa dipasang begini living water. Ini adalah Tuhan Yesus yang bertemu dengan wanita Samaria di Sumur Yakub ini. Ya Tuhan Yesus yang bertemu dengan wanita Samaria di Sumur Yakub. Nah bagaimana waktu itu Yesus to the point kan ngomong sama wanita Samaria ini kan. Dia to the point ngomong apa? Bahwa dia mengetahui segala yang sedang dijalani oleh wanita Samaria ini. Ya kehidupan pribadinya benar ya. Nah namun akhirnya Yesus juga lewat perkataannya menawarkan kepada perempuan Samaria ini yang namanya living water. Ya air hidup. Indah sekali kisah ini. Ya nanti Anda bisa baca di Yohanes 4 ayat 5 sampai 14. Itu kisah tentang wanita Samaria ini. Dan dari tradisi bangsa Yahudi dikatakan bahwa akhirnya seluruh desa Samaria tempat wanita itu tinggal mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Perkataannya menikam tapi sekaligus menyembuhkan. Ya, memberi hidup. Ya, apa dalam hidup Anda yang hari ini rasanya mati? Usaha Anda, hubungan Anda, komunikasi Anda dengan pasangan, dengan anak, ya dengan orang tua, apapun itu. Mari bawa datang kepada Yesus. Ya, dan izinkan perkataannya berhembus di situ. Di tempat-tempat yang sudah mati, di tempat-tempat yang sudah tidak ada harapan lagi. Dan mari bekerja sama secara aktif dengan dia. Sepakat dengan firman-Nya seperti wanita Samaria itu. Nanti Anda akan melihat bagaimana tulang-tulang kering itu berderak-derak. Dan nafas hidup mulai masuk di dalamnya. Dan apapun yang mati akan menjadi hidup, menjadi kokoh dan menjadi kuat.
kuat. Beri kemuliaan buat Yesus yang ajaib ya, dengan mengetik gambar ke tepuk tangan di live chat Anda ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang keenam, kuasanya yang sempurna. Di ayat 14. See how his hands hold unlimited power. Lihat dia hold unlimited power. But he never uses it in anger. For he is always holy, displaying his glory. His innermost place is a work of art, so beautiful and bright. How magnificent and noble is this one, covered in majesty. Lihatlah bagaimana tangannya memegang kuasa yang tak terbatasi, tetapi tak pernah digunakannya dalam kemarahan. Karena dia selalu kudus, menunjukkan kemuliaannya. Bagian terdalam dirinya adalah karya seni, teramat indah dan cemerlang. Betapa elok dan mulianya dia, dilingkupi keagungan. Dalam ayat 14 ini kita juga mendapati dua ciri Tuhan Yesus yang mengagumkan. Yang 14a adalah kuasanya yang sempurna. Ya, tangan Tuhan itu berbicara tentang kuasanya yang didemonstrasikan dalam berbagai urusan manusia. Ya kan, tangannya kuat dan efektif di dalam menyelesaikan tepat apa yang ada di dalam hatinya. Ya, tetapi tadi ada kata-kata begini, tetapi tidak pernah digunakannya dalam kemarahan karena dia selalu kudus menunjukkan kemuliaannya. Inilah istimewanya Yesus Tuhan kita. Kekuasaan yang ada di tangannya itu kan tak terbatas, unlimited. Tapi tidak pernah menjadi sarana kemarahannya. Karena tadi emosinya selalu terkendali dan sempurna. Nah, ilmu psikologi mengajarkan kepada orang tua. Khususnya kepada para ayah, kepada para papa, para bapak. Untuk tidak menggunakan tangan ini untuk memukul putra atau putrinya. Ya, para ibu juga pastinya. Kenapa? Karena seharusnya tangan ini digunakan untuk memeluk, untuk merengkuh, untuk menolong. Ya, jangan sampai anak-anak kita menjadi begitu ketakutan melihat tangan Anda dan saya. Ya, karena tangan itu sudah berkali-kali selalu digunakan untuk menampar, untuk memukul, untuk menyakiti. Ya, inilah yang membuat banyak anak tidak dapat mengerti hati Bapak di surga. Tidak dapat memahami tangan Bapak di surga yang selalu siap merengkuh dan menolong. Mereka menolong mereka saat mereka itu begitu terpuruk dan merasa tidak berdaya dan kotor. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengalaman itu dengan bapaknya, dengan ayahnya, dengan papahnya di dunia ini. Saya punya pengalaman yang itu saya tidak pernah lupa dalam hidup saya. Ya, waktu itu saya mengadakan, OTK mengadakan retreat youth ya dengan anak-anak muda, dan di malam terakhir gitu lampu itu diredupkan, lalu saya itu ya saya perempuan memang ya, tapi saya itu berkata begini, itu tentang hati Bapak ya, lalu saya bilang bahwa saya ini mau mewakili, saya menyediakan diri untuk siapapun gitu dari kalian yang mau dipeluk. Ya, yang selama ini mungkin dalam hidupnya kamu itu nggak pernah merasakan pelukan yang hangat dari yang namanya bapakmu. Ya, walaupun saya wanita. Dan saya hanya berdiri di depan, lampu tuh ditemaramkan begitu. Dan itu banyak sekali anak-anak muda, tidak hanya wanita ya, tapi juga anak-anak laki-laki yang datang dan benar-benar menangis. Ya, sampai selesai itu di sini saya tuh sejujurnya banyak ingus gitu ya kan. Bajunya itu benar-benar banyak ingus, sampai biasanya kan saya baru cuci tuh ya di rumah ya, kan itu di tempat retreat. Tapi ya saya jijik kan kalau sampai kering gitu. Jadi saya malam hari itu sampai saya cuci di wastafelnya di kamar begitu. Saya kucek-kucek gitu, cuci gitu. Karena tapi hati saya tuh benar-benar terenyuh. Ya, jangan sampai. Ya, dulu saya dan Pak Gana tuh bilang sama Deo anak saya, waktu dia mulai berangkat remaja. Kami bilang begini, kami itu mendidik dia dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dengan ya pastilah seperti orang tua ya, pada umumnya mengajarkan yang baik. Tapi saya dan Pak Gana pesan sama Deo begini, andai kata one day, suatu hari di dalam hidupmu, kamu ternyata
jatuh di dalam dosa, di dalam pelanggaran yang menurut kamu itu sangat memalukan. Dan kamu tahu bahwa orang lain itu pasti akan blame kamu dengan sangat keji. Kamu tahu ada satu pintu yang tidak pernah tertutup untuk kamu. Apa itu? Pintu rumah kami, pintu hati kami. Seberapa jeleknya kamu, sekotor apapun kamu, pulanglah. Ini rumahmu. Ya, message ini Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita sebagai orang tua sampaikan kepada anak-anak muda ini. Ya, kenapa banyak anak muda akhirnya pergi dan akhirnya betul-betul hilang? Karena ketika baik, oh kamu anak papa. Tapi ketika kamu tidak baik, papanya bilang anak siapa kamu gitu. Padahal tetap anak bapaknya. Nah mau anak batu kan enggak ya. Nah inilah ya semoga banyak bapak, banyak papa yang sungguh mau bertobat malam ini. Dan kembali kepada desain awal yang Tuhan berikan kepada Anda semua. Ya kekuasaan yang ada di tangan Anda tidak pernah dia rancangkan untuk menyakiti orang lain. Ya, apalagi orang-orang yang seharusnya Anda lindungi. Mari pakai tangan itu untuk memeluk anak-anak Anda dan memberikan rasa aman yang hangat bagi mereka supaya saat mereka dewasa kelak ya, mereka tumbuh di dalam pengertian yang benar tentang yang namanya tangan Bapa di sorga yang penuh kuasa namun tidak pernah digunakan di dalam kemarahan. Ya, kalau para bapak, kalau para ayah punya emosi yang terkendali, ya punya kata-kata, punya tatapan yang lembut tetapi juga berwibawa. Anak-anak Anda akan lebih mudah untuk nantinya bisa menangkap hati Bapak di surga itu seperti apa. Ya, itu. Amin ya para bapak, tapi juga para ibu. Ya, kita masuk ke poin yang ke-7, belas kasihan yang lembut dari ayat 14b. His innermost place is a work of art, so beautiful and bright. How magnificent and noble is this one, covered in majesty. Bagian terdalam dirinya adalah karya seni, teramat indah dan cemerlang. Betapa elok dan mulianya dia dilingkupi keagungan. Nah, bagian terdalam dirinya ini juga bisa diterjemahkan perutnya gitu kalau di dalam bahasa Ibraninya. Atau hatinya, ya kan di sini, hatinya. Yang rindu, penggunaan kata Ibrani yang mengacu kepada perut atau hati ini menyampaikan makna apa? Makna belas kasihan, makna belas kasihan yang lembut, hati yang rindu, ya. Nabi Yeremia pernah mengungkapkan perasaan Tuhan itu di sini. Yeremia 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Inilah hati Tuhan. Ya, tidak ada satu pribadi yang paling penuh belas kasihan dan paling lembut. Bahkan terhadap orang yang gagal. Orang yang sedang bergumul. Ya, kalau saya boleh menggambarkan bagaimana Yesus menangani saat Anda dan saya, ya saat kita ini ada masalah gitu dengan dia. Itu seperti ini. Bersih apa adanya, terus terang. Dia akan tunjukkan kesalahan Anda dan saya. Gak mungkin sesuatu yang salah, dia bilang benar. Atau sebaliknya. Namun dengan belas kasihannya, dia tetap akan merangkul kita. Inilah yang Yesus terus teladankan. Ya, maksudnya supaya Anda dan saya juga begitu di dunia ini. Ya, harus seperti itu. Terus terang tunjukkan kesalahan anak-anak kita atau bawahan kita kalau di kantor. Ya, kalau Anda punya anak buah. Tetapi tetap bukan dengan kebencian. Rengkuh mereka untuk balik di dalam kasih. Ya, nah inilah Tuhan kita. Harusnya Anda yang saat ini sedang bergumul, Anda yang saat ini sedang tahu bahwa Anda itu sedang berdosa gitu ya. Jangan pernah takut untuk balik kepada dia. Bu, tapi nanti kalau balik Tuhan akan benar-benar tunjuk bahwa saya ini salah. Oh ya pasti. Gak mungkin Tuhan bilang yang salah itu benar.
Ya kan? Kalau, dokter itu kalau mau mengoperasi sesuatu, kan seringkali bahkan harus dibuka, harus dicungkil, sakit sih. Tetapi untuk dibersihkan dan akhirnya ditutup, dijahit. Ya, seperti itu gitu. Jadi jangan pergi ke tempat lain, karena kalau pergi ke tempat lain akan bisa tambah menjadi borok. Tapi kalau datang kepada Tuhan Yesus pasti akan ditunjuk di mana letak salah Anda. Saya suka bilang sama Tuhan begini, Tuhan highlight gitu hidup saya. Di mana yang Tuhan itu nggak suka, di mana yang menurut Tuhan saya itu masih nggak benar gitu di hadapan Tuhan. Yang mungkin saya masih ngerasa saya benar, tapi tolong highlight itu. Ya, dan beri saya a teachable heart untuk saya mau diajar. Kalau kita berdoa begitu ya jangan kaget. Biasanya Tuhan langsung highlight. Ya, ya kita sedih sih, kaget gitu ya kan. Oh ternyata saya salah. Tapi ya bersegera aja balik karena dia pasti akan buka kedua tangannya. Ya, kebanyakan orang-orang yang berkuasa atau ada di atas itu tidak dapat sabar dengan kelemahan orang-orang di bawahnya. Ya kan? Namun raja kita ini memiliki belas kasihan yang paling langka terhadap semua orang. Keluaran 34 ayat 6 berkata, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan ia berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Belas kasihnya, panjang sabarnya Tuhan itu adalah tadi karya seni katanya. Ya, yang teramat indah. Sesuatu yang seringkali sulit dipahami dan seringkali disalahartikan oleh manusia. Ada orang yang begitu takut sama Tuhan, berasa bahwa Tuhan itu seperti Al-Gucu, ya kan, yang hanya menuding saja kalau kita salah dan menghukum. Tapi ada orang yang berkata bahwa oh, Tuhan kan panjang sabar, enggak mungkin lah gitu, saya salah juga enggak apa-apa. Kita harus sungguh-sungguh mengerti kebenarannya, ya bahwa Tuhan itu menikam tetapi juga menyembuhkan. Tatapan matanya selalu benar. Enggak mungkin kalau Anda salah kok dia bilang benar. Sebaliknya kalau Anda benar kok dia bilang salah, enggak mungkin. Tetapi kalaupun Anda salah, belas kasihannya adalah belas kasihan yang luar biasa yang akan merangkul Anda. Hanya satu jembatannya, pertobatan. Cuman itu saja, jembatan untuk rekonsiliasi dengan dia. Ya, masuk ke yang 8, jalan-jalan hikmatnya. Ayat ke-15, He steadfast in all he does. His ways are the ways of righteousness, based on truth and holiness. None can rival him, but all will amaze by him. Dia setia dalam segala yang dilakukannya. Jalannya adalah jalan kebenaran, di atas kebenaran dan kekudusan. Tiada seorang pun dapat menandinginya, tapi semuanya akan kagum kepadanya. Yesus berjalan dalam hikmat yang luar biasa. Jalan-jalannya atau secara harafiah itu kakinya gitu ya kan. Jalan kan kaki. Kakinya itu selalu dilakukan dengan kekuatan dan kehormatan. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan dia ketika dia bertekad untuk bertindak gitu. Ya, kakinya akan melangkah dan dia tidak pernah gagal untuk menyelesaikan apa yang ia inginkan. Karena ia melakukannya berdasarkan kebenaran dan kekudusan. Ya, apapun yang dia sudah katakan oke, saya akan kerjakan itu, dia akan kerjakan sampai tuntas. Ya, nah Yesus tidak pernah goyah di bawah tekanan apapun dan siapapun. Apapun yang dilakukan Tuhan itu berdasarkan kemurnian, kekudusan, kebenaran. Wahyu 15 ayat 3 berkata, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya besar dan ajaiblah karyamu. Ya, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa. Ini lagu itu ya. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Karakter Tuhan itu istilah saya emas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dan waktu saya malam-malam merenungkan ini, waktu itu malam hari ya, Roh Kudus membisikkan sesuatu di hati saya. Apa itu? Anda pengen tahu? Waktu saya merenungkan ini tentang kakinya yang tidak pernah melangkah ke jalan yang gak benar. Semua yang dia lakukan itu jalannya itu adalah jalan yang benar. Tiba-tiba saya gak mikir itu ya, baru ketik-ketik gitu. Tiba-tiba Roh Kudus membisikkan sesuatu. Itulah sebabnya
para prajurit di Golgota tidak mematahkan kakinya. Saya kaget waktu mendengar bisikannya ini. Benar juga ya, bukan kebetulan gitu. Kalau kakinya tidak dipatahkan. Ya, di Yohanes 19 ayat 33 kan, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Karena kakinya tidak pernah melangkah ke jalan yang tidak benar. Ya, 9, keunggulannya. None can rival him, but all will amaze by him. Tiada seorang pun dapat menandinginya, tetapi semuanya akan kagum kepadanya. Siapa sejujurnya yang dapat menandingi dia? Pastinya tidak pernah dan tidak akan ada. Ya kan? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Walaupun saat ini belum semua orang mengakui dia adalah Tuhan. Sampai hari ini kan belum semua orang mengakui dia adalah Tuhan. Tetapi akan tiba waktunya. Yang dikatakan oleh kitab suci dalam Yesaya, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Roma 14 ayat 11, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ini diulang berkali-kali. Di Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah kesimpulan dari ayat 15b tadi. None can rival him, but all will amaze him. Tiada seorang pun dapat menandinginya, tetapi semuanya akan kagum kepadanya. Kerennya Bapak Ibu Saudara, saya sangat merindukan saat itu terjadi. Saat semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa dialah Tuhan dari segala Tuhan. Ya, kita lanjut ayat terakhir dari pasal 5 yaitu ayat 16. Sebagai ciri Tuhan Yesus yang ke-10, kasihnya yang lembut. Most sweet are his kisses, even his whispers of love. He is delightful in every way and perfect from every viewpoint. If you ask me why I love him so, oh brides to be, it's because there is none like him to me. Everything about him fills me with holy desire. And now he is my beloved, my friend forever. Ciumannya lah yang termanis, bahkan bisikan cintanya. Dia menyenangkan dalam segala hal dan sempurna dalam setiap sudut pandang. Jika kau tanyakan padaku mengapa sedemikian besar cintaku kepadanya, hai calon-calon pengantin, itu karena bagiku tiada seorang pun seperti dia. Segala sesuatu tentang dia memenuhiku dengan kerinduan yang kudus. Dan sekarang dialah kekasihku, sahabatku selamanya. Sulamit menggambarkan ciri mempelai laki-lakinya yang ke-10 ini adalah kasihnya yang lembut lewat kalimat ciumannya lah yang termanis, bahkan bisikan cintanya. Orang yang bisa mengungkapkan hal ini adalah orang yang sudah mengalami istilahnya ciuman ilahi. Ingat yang saya sudah jelaskan di awal, ciuman dalam bahasa Ibraninya apa? Nasak, ya kan nasak. Yang artinya memperlengkapi atau mempersenjatai untuk sebuah peperangan, untuk peperangan. Ya, sekarang Sulamit sudah sungguh memahami bahwa kekasihnya ini bukan algojo saat memperlengkapinya untuk maju ke medan perang, ya, melainkan ciumannya adalah ciuman termanis. Bahkan saat dia memperlengkapinya, mendidiknya, bahkan mendisiplinnya, dia tetap akan membisikkan kata-kata cintanya. Kita udah buktikan kan di Song of Song yang kemarin-kemarin, ya. Dia menyenangkan dalam segala hal dan sempurna dari setiap sudut pandang. Jika kau tanyakan padaku mengapa sedemikian besar cintaku kepadanya, hai calon-calon pengantin, itu karena bagiku tiada seorang pun seperti dia. Segala sesuatu tentang dia memenuhiku dengan kerinduan yang kudus. Dan sekarang dialah kekasihku, sahabatku selamanya. Saya sungguh kepingin waktu baca ini, saya bilang gini, aduh Tuhan,
Aku sungguh kepingin bisa jatuh cinta kepada Yesus sampai di titik ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, semoga Anda juga. Ya, orang yang punya pengertian tentang karakter Tuhan yang seperti ini tidak akan goyah. Ya, yang bisa punya pengertian seperti 10 tadi itu. Saat harus menghadapi istilah saya malam kelam jiwanya, ya, yang harus ditanggungnya atau salib yang harus dipikulnya. Itulah sebabnya seperti judul, Bu kok judulnya margin, Ibu kok enggak bahas-bahas tentang margin ya. Nah, itu sebabnya kita perlu punya yang namanya margin yang saya pakai untuk judul sesi ini. Ya, dalam perjalanan kita dengan Tuhan kita harus punya margin. Apa itu margin? Kalau dari ekonomi itu adalah selisih antara nilai investasi dan pinjaman, ya kan? Nah, investasinya harus lebih besar dari pinjaman, kalau enggak tekor, ya. Nah, dalam berhubungan dengan Tuhan juga harus begitu Bapak Ibu Saudara. Kita harus selalu mengingat semua kebaikan Tuhan, mengingat siapa Dia, ya, yang Dia wahyukan dalam Song of Song ini. Kan kita belajar Song of Song ini nih, Anda kumpulin itu dan buktikan harusnya, ya. Nah, itu istilah saya sebagai investasi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini harus kita keluarkan, ini harus sebetulnya harus lebih banyak gitu. Terus kumpul, nanti kita harus keluarkan ya kan di saat-saat apa? Saat Anda dan saya tidak dapat merasakan kehadirannya. Saat doa Anda bahkan tidak dijawabnya. Suaranya pun kita tidak bisa dengar gitu ya. Dan yang ada hanya Tuhan yang menyembunyikan diri. Yang enggak menjawab doa kita. Saat itulah orang yang memiliki margin ya, yang investasinya tentang Tuhan itu lebih banyak ya, yang sudah mengalami dan sudah mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, tidak akan tekor, tidak akan menyerah, tidak akan mundur, tidak akan marah dari Tuhan. Kenapa banyak orang baru mengalami pencobaan yang sebetulnya tidak pernah melebihi kekuatan kita? Sudah marah, sudah mundur, sudah menyerah. Karena enggak punya margin. Investasinya tentang kebaikan Tuhan ini, tentang kedahsyatan Tuhan itu kecil. Ya kan? Gitu. Jadi ketika ada masalah ya tekor. Bisa mengerti? Ini yang saya maksud dengan margin. Orang yang punya margin bahkan akan tetap percaya bahwa saat Tuhan tidak menjawab doa kita sekalipun, kita tahu bahwa He is up to something good. Seperti lagu yang saya dan Pak Gana akan nyanyikan berikut ini. I'm gonna believe that you are up to something good. I'm gonna believe that you are up to something good. When I can understand the things that happen in my life, I'm gonna believe that you are up to something good. Never fail or forsake you. That is what you said. Through fire and water I will take you. That is what you said. So when you don't answer my prayer the way I think you should, I'm going to believe that you are up to something good. Nah, lagu ini sebetulnya ada firmannya Bapak Ibu. Ya, saya mau bagikan supaya Anda tahu bahwa lagu ini dibuat ada dasarnya, ada firmannya. Dari Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, ini kata-kata Tuhan. Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat aku telah melukis engkau di telapak tanganmu. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dan di Yesaya juga, di Yesaya 43 ayat yang kedua dikatakan,
Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Keren ya Bapak Ibu Saudara. Semoga kebenaran tentang karakter Tuhan ini selalu ada di dalam hati kita. Sehingga apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, mungkin ada yang kita bisa cepat mengerti kenapa begitu. Tetapi ada yang mungkin kita nggak bisa mengerti. Sampai kita sudah bertanya, kita sudah berdoa, kita masih belum mengerti. Saat itu terjadi, marilah kita percaya bahwa He is up to something good. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan ya sekali lagi lagunya cukup mudah. Kita bisa pernah dinyanyikan juga di HOTK ya, sehingga kita bisa nyanyikan ini bersama-sama dengan keluarga kita di rumah ya. Iramanya juga tidak sedih ya, sukacita karena kita tahu bahwa He is up to something good. Amin ya. Yuk kita nyanyikan lagi. I'm gonna believe that you are up to something good. I'm gonna believe that you are up to something good. When I can understand the things that happen in my life, I'm gonna believe that you are up to something good. I never fail or forsake you. That is what you said. Through fire and water I will take you. That is what you said. So when you don't answer my prayer the way I think you should, I'm going to believe that you are up to something good. I'm going to believe that you are up to something good. Ya, amin ya Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik, merencanakan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Nah, sebelum kita masuk ke persembahan, saya ingin membagikan sesuatu supaya kita setiap kali memberikan persembahan itu kita mengerti gitu ya kebenarannya. Saya itu selama ini agak terganggu ya dengan firman yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Nah seringkali saya kalau ini adalah kata-kata Tuhan Yesus, saya sungguh-sungguh kepengen ngerti benar gitu. Kenapa sampai dia ini berkata seperti itu? Tadi kan kita sudah belajar bahwa tidak mungkin kata-katanya itu salah, tidak mungkin keliru. Nah tetapi ternyata memang seringkali di dalam penerjemahannya itu apa yang disebut lost in translation ya, kita menjadi salah karena penerjemahannya. Matius 5 ayat 20 ada kata-kata demikian, Yesus yang berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sejujurnya saya sempat sekian lama terganggu dengan firman ini. Karena kok Yesus sendiri yang ngomong tentang hidup keagamaanmu. Apa maksudnya ini gitu. Sedangkan saya berpikir kalau saya harus seperti orang Farisi. Padahal orang Farisi kan dicela oleh Tuhan Yesus. Apalagi ahli-ahli Taurat. Dan mereka itu melaksanakan 613. Taurat itu ada 613 bukan hanya 10 perintah Allah. Ya kan 613 peraturan. Saya bilang, wah kalau saya suruh seperti itu nggak bisa saya. Ya kan gitu. Dan kan Yesus sendiri yang di perjanjian baru kan berkata bahwa keselamatan kita karena iman bukan karena perbuatan. Jadi sebetulnya apa ini? Nah ternyata waktu mempelajari bahasa aslinya, mempelajari bahasa Ibrani, begini ada ceritanya. Di Amsal 10 ayat 2 ya itu ada firman berkata begini. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Nah kebenaran itu di dalam bahasa Yunaninya adalah dikaiso
Dikaiosune itu bahasa Yunaninya. Yang artinya adalah kebenaran betul, tetapi sebetulnya maksudnya adalah sedekah dalam artinya charity. Ya kan? Nah, di dalam bahasa Ibraninya itu sedekah. Jadi bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, bahasa Arab hampir mirip. Kalau bahasa Arab sodakoh. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya sedekah. Nah, latar belakangnya adalah begini Bapak Ibu Saudara, ternyata sejak bait Allah yang kedua itu diruntuhkan, orang-orang Yahudi itu tidak dapat mempersembahkan lagi korban penebus dosa. Ya kan, korban bakaran untuk penebus dosa mulai dari merpati, kambing sampai dengan lembu. Kalau dosanya besar seperti itu. Nggak bisa lagi karena sudah nggak ada lagi bait Allah. Nah gimana? Ternyata solusinya seperti mereka dapatkan di Amsal itu. Bahwa tetapi kebenaran, nah kebenaran di sini adalah sedekah ini. Ya kan? Atau dikaiosune ini. Ya kan? Itu solusinya. Dengan sedekah ini, dengan charity ini. Nah kata kebenaran yang dipakai di Amsal 10 ayat 2 ternyata sama dengan kata hidup keagamaan yang diterjemahkan baik di dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai hidup keagamaan. Ternyata di dalam bahasa aslinya baik yang Yunani maupun terjemahan Ibraninya kata yang dipakai adalah hidup keagamaan. Itu bukan hidup keagamaan seperti pengertian kita, tapi adalah dikaiosune atau sedekah. Iya kan? Nah, dengan memahami ini, apa yang dikatakan Yesus di Matius 5 ayat 20 itu menjadi mungkin untuk Anda dan saya lakukan. Betul enggak? Kalau saya ganti Matius 5 ayat 20 itu dengan sedekah tadi, bunyinya akan begini. Maka aku berkata kepadamu, jika sedekahmu tidak lebih benar daripada sedekah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Maksudnya apa? Kalau sebagai pengikut-pengikut Kristus, Anda dan saya itu tidak lebih murah hati dibandingkan orang Farisi, ahli Taurat itu kalau memberikan sedekah luar biasa. Orang-orang bahkan yang kita nggak tahu hidup keagamaan mereka, tetapi mereka adalah orang Yahudi. Kita tahu ada Bill Gates, George Soros, ya, dan yang lain-lain. Itu kan terkenal menjadi yang namanya filantropis. Ya di dunia ini. Karena apa? Karena konsep keselamatan setelah bait Allah tidak ada ini ternyata. Karena mereka selamat dari maut itu. Sehingga mereka menjadi filantropis. Ya kan, yang memberikan charity yang sedemikian luar biasa. Dan memang mereka itu kaya. Ya kan, sampai ada yang berkata bahwa saya hanya hidup dari 10% aja, 90%-nya saya bagi-bagi kok semuanya. Sebetulnya awalnya dari sedekah ini. Ya, nah Tuhan Yesus itu seperti mau berkata demikian. Kalau kamu yang ngakunya murid-muridku, tapi sedekahmu, murah hatimu, ya kan generousmu, ketika melihat orang lain yang menderita, itu nanti kapan-kapan kita belajar ya tentang kata sedekah ini, sedekah. Ya bukan sekedar mencemplungkan uang, bukan. Tetapi itu berkaitan dengan yang namanya keadilan gitu. Ya kan masa kita bisa makan, kita bisa ada orang lain nggak bisa makan. Seperti itu ya. Nah ini Tuhan Yesus berkata malu-maluin. Kalau sedekahmu itu tidak lebih baik daripada sedekahnya orang Farisi. Nah seringkali kita ini take it for granted karena keselamatan kita karena iman, karena di dalam Tuhan Yesus sehingga kita berpikir bahwa gak ada hubungannya dengan kemurahhatian kita. Kan keselamatan karena iman ya. Padahal ada perintah ini ternyata di dalam Matius 5 ayat 20. Saya bersuka cita sekali ketika mempelajari ini dan itu juga menegur saya dan mengingatkan saya supaya walaupun keselamatan kita adalah karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, tetapi biarlah itu meluap di dalam ucapan syukur dengan kita memberikan persembahan kita, memberikan sedekah kita ini ya untuk kerajaannya, untuk supaya juga banyak orang menikmati kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya jadi saya sukacita, saya ingin sekali membagikan ini karena saya juga baru tahu. Kalau tahu kemarin-kemarin saya udah bagikan. Jadi saya baru tahu saya bagikan. Semoga persembahan Anda malam hari ini dengan pengertian, dengan hati yang berbeda, meluap dengan sukacita dan ucapan syukur Anda bisa berikan lewat QR code tapi juga bisa di yang seperti biasa ya yang di bawah seperti
Biasa. Dan saya juga pengen sekali lagi mengingatkan kalau Anda merasa diberkati dengan firman Tuhan ini yang setiap Jumat Anda nikmati bersama keluarga, mari jangan berat, Anda nggak disuruh khotbah, Anda hanya membagikan saja, sharekan ke banyak teman-teman yang mungkin memerlukannya ya. Jangan lupa juga subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nanti Anda setiap kali mendapatkan notification-nya ya dari HOTK Indonesia. Oke, mari kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami bersyukur malam hari ini karena kami sudah boleh menyelesaikan Song of Song pasal 5 ini. Dan malam hari ini sungguh-sungguh kami diingatkan untuk semua karakter Tuhan, semua keajaiban, semua ciri-ciri dari Tuhan Yesus. Yang biar Tuhan kami tidak hanya mengertinya, tetapi kami juga mengalaminya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengalami Yesus seperti yang diucapkan oleh Sulamit di Song of Song 5 ayat 10 sampai 16 ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh belajar ini. Biar Tuhan kami menyimpan ini dan mengalami ini di dalam hidup kami sebagai margin. Supaya ketika kami sampai di satu titik ujian yang terberat di dalam hidup kami Tuhan. Yang memang Engkau sudah siapkan, Engkau tetapkan bagi kami semua anak-anak-Mu, bagi kami semua mempelai-mempelai-Mu yang sungguh Engkau kasih dan ingin Engkau sempurnakan lebih dan lebih lagi. Kami tidak menjadi kecewa dan lalu mundur pergi dari Tuhan atau marah dari Tuhan. Tapi biar kami tahu Tuhan bahwa setiap apapun yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami, baik yang kami mengerti ataupun yang kami belum pahami, kami percaya Engkau sedang merencanakan sesuatu yang sangat baik bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengeluarkan margin ini, memakai margin ini Tuhan, supaya kami tetap bisa berkata, Engkau adalah kekasih kami dan tidak ada yang lain. Hamba sungguh berdoa pengertian ini masuk di dalam hidup kami dan kami semua membawa ini selama tahun P Aleph ini supaya mulut kami juga mendeklarasikan semua kebaikan Tuhan. Kalau malam hari ini kami mau persembahkan persembahan terbaik kami Tuhan. Ini bukan sekedar keharusan, ini bukan sekedar kewajiban kami. Tetapi biar ini menjadi ungkapan, ucapan, luapan, ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami diselamatkan karena iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi biar Tuhan harta kami ini menandakan ucapan syukur kami yang begitu ajaib. Yang meluap karena kami tidak bisa membeli keselamatan itu dengan harta kami yang sebanyak apapun. Biarlah harta kami ini kami pakai untuk ikut serta memperbesar kerajaan Tuhan di dunia ini lewat pemberitaan dari HOTK Ministry. Supaya makin banyak orang-orang yang juga mendengar pemberitaan firman ini dan hidup mereka diselamatkan. Diubahkan menjadi anak-anak-Mu, menjadi mempelai-mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hamba selesai dengan firman malam hari ini, tetapi Tuhan yang akan terus memberikan pertumbuhan kepada kami semua. Pribadi lepas pribadi. Sampai nanti kami bertemu lagi hari Jumat di Song of Song 6. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar berkat dan kasih dari Allah Bapa, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang selalu indah di dalam Roh Kudus-Mu selalu tinggal di dalam hidup kami malam hari ini sampai kami berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan di awan-awan. Mari semua yang percaya dan diberkati malam hari ini kita katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di hari Jumat depan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan sesi-sesi dari khotbah OTK lewat YouTube ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Supaya Anda selalu mendapatkan update-update terbaru dari YouTube HOTK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.